الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن استنى بسنته ومن تبعه ووالاه أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون يقول الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ويقول في آية أخرى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم رواه أبو داود Sadaqallah wa sadaqa rasuluhun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, marilah sama-sama kita memanjatkan pujian dan syukur kehadiratnya yang karena limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Kembali pada siang yang penuh berkah ini kita semua dimudahkan bersama-sama untuk memenuhi panggilannya, bersama-sama bertaqarrub kepadanya melalui ibadah Jumat pada siang hari ini. Marilah kita bermohon kepada Allah, kiranya niat kita, hadir kita, kesertaan kita di dalam Jumat ini Allah Subhanahu wa taala berkenan menerimanya. Allah membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda, menjadi wasilah kita semua mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah catat di dalam lembaran-lembaran amal saleh kita. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, di antara ajaran mulia dalam Islam yang sangat penting menjadi panduan kita hidup di tengah masyarakat yang majmuk, masyarakat yang mempunyai latar belakang berbeda-beda, budaya, bahasa, bahkan agama yang berbeda-beda, adalah ajaran toleransi, khususnya toleransi antar umat beragama. Hidup di sebuah negeri atau di masyarakat yang majmuk, di mana mereka mempunyai latar belakang yang tentang perenang, bahasanya, budayanya, dan berbagai macam bahkan agamanya, maka memahami makna toleransi yang benar dan mengamalkannya dengan tepat itu menjadi suatu keharusan. Kalau tidak, maka akan banyak ekses, efek yang tidak baik, terjadi disharmonisasi, terjadi konflik, dan berbagai macam efek buruk yang bisa terjadi ketika kita tidak tepat dan tidak benar menerapkan toleransi. Lalu apa sebetulnya toleransi itu? Kalau kita membaca Kamus Besar Bahasa Indonesia, toleransi itu diambil dari bahasa Latin, tolerate, yang artinya itu menahan diri, sabar, lapang dada, membolehkan. Jadi sekedar itu saja, tidak sampai harus ikut atau harus sama, harus menyerupai, tidak.
Jadi ketika kita sudah lapang dada, kita memaafkan, kita membolehkan, kita tidak bisa menahan diri, tidak mengganggu, itu sudah dianggap toleran. Kalau kita merujuk ke kamus bahasa Arab, kata toleransi itu disebut dengan tasamuh. Tasamuh itu bentuk masdar dari tasamaha yatasamahu. Tasamuh yang biasanya berfaedah musyarakah bainat tarfaini au aktsar, yaitu menunjukkan makna kongsi antara dua pihak atau lebih. Makanya disebut dengan istilah saling. Tasamuh itu artinya saling memaafkan, saling memahami, saling mengerti, saling menahan diri untuk tidak ikut campur dan tidak mengganggu. Tapi kalau kita perhatikan di masyarakat, orang memahami toleransi itu menuntut lebih dari yang semestinya. Tidak cukup hanya yang penting memaafkan, membolehkan, tidak mengganggu. Itu tidak cukup hanya itu. Tapi toleransi yang dituntut sekarang ini harus sama. Kalau belum mau menyamai, belum dianggap toleran. Harus ikut-ikut. Harus mau mengikuti ritual-ritualnya atau ucapan-ucapannya agama lain, atau harus memakai atribut-atribut atau mengenakan yang sama dengan yang lain. Itu tentu sudah melebihi dari makna toleransi yang sebenarnya. Sehingga kalau kita perhatikan, toleransi yang kebablasan ini bisa membahayakan. Umpamanya dalam ritual ya. Gara-gara itu apa beratnya sih kita mengucapkan selamat untuk agama lain atau dan seterusnya? Kan hanya kata-kata. Ingat, dalam Islam ini kata-kata ini begitu sakral. Kita menjadi muslim atau menjadi kafir itu bisa karena satu kata. Ya itu kan hanya basa-basi, toleransi kita itu kan hanya ucapan penghormatan. Baik, kalau memang hanya sekedar itu, ternyata mereka tidak menuntut untuk itu. Tapi kita harus menjaga akidah agama kita. Jadi kita tidak boleh bermain-main karena dengan alasan itu sekedar basa-basi, itu tidak menyangkut kepada keyakinan, lalu kita ikut-ikut mengikuti ritual orang agama lain. Mungkin ada sebagian ulama yang membenarkan tapi untuk lebih hati-hatinya menurut saya tidak usah. Toh dalam toleransi memang tidak dituntut untuk lebih dari sekedar tadi memaafkan, saling memahami, saling mengerti, tidak mengganggu. Apakah Islam tidak toleran? Tidak. Kalau kita membaca bagaimana Islam itu begitu toleran, ya. Kita mengenal dalam sejarah, kita membaca ayat-ayat, membaca hadis-hadis, ya kan? Begitu tolerannya dalam Islam ini kan. Makanya kata Allah la ikraha fid din qad tabayyana rusydu minal ghayy. Sungguh tidak ada paksaan dalam beragama, karena sudah jelaslah mana yang ar-rusydu, yang benar, yang lurus, dari yang bengkok. Jadi ketika sudah kita sampaikan ini yang benar, ini yang salah, kita jelaskan, diserahkan. Mau milih ataupun tidak. Kalau tidak pun kita tidak boleh memaksa. Lakum dinukum waliyadin. Sudah ada pedomannya. Ketika baginda SAW, sebelumnya ketika beliau masih di Mekah, begitu dipaksa. Karena beliau dan seluruh pengikutnya kalau nggak mau kembali kepada agama mereka akan siksa, dihajar ya. Diberlakukan berbagai macam perlakuan yang tidak manusiawi, sampai kemudian ada hijrah Kabasah 1, hijrah Kabasah 2. Karena memang dipaksa, tidak ada toleransi. Tapi begitu baginda SAW hijrah ke Yasrib, apa yang beliau dapati di sana? Masyarakatnya juga masyarakat majmuk. Ada orang-orang Yahudi, Bani Qunaiqah, Bani Nadir, Bani Quraidah.
Ada orang-orang Muslim, orang Arab, orang Aus, orang Khazraj, orang-orang yang beragama berbeda-beda. Tapi Nabi Muhammad SAW apakah memaksa semua? Karena Nabi Muhammad sudah berkuasa, punya tentara, punya negara, semua harus dipaksa Muslim? Tidak. Baginda justru membuat yang disebut dengan Piagam Madinah. Di situ isinya adalah kesepakatan damai antara kelompok-kelompok, antar faksi-faksi di situ. Itu dicontohkan oleh baginda. Bagaimana Islam itu bertoleransi. Dalam satu riwayat Nabi Ibrahim juga contoh muslim. Karena Nabi Ibrahim adalah seorang muslim. Wa ma kana Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima. Nabi Ibrahim disebutkan beliau adalah salah satu nabi, tokoh yang sangat terkenal suka menjamu tamu. Siapapun yang datang, beliau akan mendapatkan penghormatan, kemuliaan tamu yang dimuliakan oleh baginda Nabi Ibrahim. Suatu ketika beliau didatangi seorang tamu, tapi bukan orang muslim, orang majusi. Datang bertamu kepada beliau. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan, saya akan menjamu, melayani kamu sebagai tamu saya, tapi dengan syarat kamu harus masuk Islam. Lalu si majusi ini bersikeras, kalau saya dipaksa masuk Islam, lebih bagus saya nggak jadi bertamu di sini, nggak dapat pelayanan pun nggak apa-apa. Akhirnya dia pergi. Begitu si majusi pergi, Nabi Ibrahim datang, ditegur sama Allah SWT, diturunkan wahyu, wahai Ibrahim, si majusi tadi umurnya sudah 50 tahun. Dia selama ini sebagai majusi, saya beri rizki, saya beri makan, minum, semua keperluan hidupnya saya berikan. Saya tidak tuntut dia untuk menjadi muslim. Kamu sekedar hanya ingin memberikan jamuan sebagai tamu, kamu memaksa dia harus muslim? Lalu Nabi Ibrahim setelah ditegur itu dia menyesal. Lalu dia langsung menarik keputusannya, lalu dikejar si tamu itu. Wahai majusi, kembalilah. Silakan Anda bertamu di rumah kami. Lalu si majusi bertanya, wahai Ibrahim, dulu kenapa? Tadinya kamu kenapa bersikeras tidak mau menerima saya? Sekarang kenapa berubah? Padahal saya tetap masih konsisten dengan agama saya. Kata Nabi Ibrahim, ya saya ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala karena saya memaksa kamu, mensyaratkan saya akan memberikan pelayanan sajian kalau kamu masuk Islam. Ini begitulah jelasnya bagaimana dalam Islam ini toleran sekali. Atau kita membaca sejarah bagaimana ketika umat muslim bisa menguasai Yerusalem, satu kota yang disucikan oleh 3 agama, Yahudi, Kristen maupun Muslim. Pada tahun 637 ketika sahabat Umar menerima, Khalifah Umar menerima kunci kota Yerusalem dari Uskup Sopronisus itu, bagaimana setelah diterima ternyata semua orang-orang muslim situ damai, tidak ada yang dibantai. Dan itu berjalan terus damai, toleran sampai kurang lebih 500 tahun. Baru pada tahun 1000 sekian, ketika Yerusalem dikuasai oleh pasukan salib, maka ketika pasukan salib berkuasa, maka umat Islam dibantai. Ini bedanya umat Islam dengan, jadi jangan sampai kita kemudian ikut terbawa oleh orang-orang yang menuntut lebih, ya kan? Bahkan umat Islam sendirinya yang ikut-ikut, wah, menuduh juga umat Islam ini nggak toleran. Padahal dia nggak tahu bagaimana hakikatnya Islam. Kita bisa buktikan, kita cek sampai sekarang. Ketika ada sebuah negara di situ mayoritas Muslim, maka non-Muslim aman dimanapun. Tapi ketika dibalik kondisinya, maka umat Islam pasti tidak dapat akses suara, tidak pernah dapat jabatan, tidak pernah, bahkan mungkin kalau seperti sekarang kita ini. Artinya kita meyakini bahwa agama Islam itu agama yang sangat toleran. Tapi toleransi di dalam Islam ini ada batasnya. Ketika itu menyangkut masalah akidah, masalah agama, itu Islam membatasi. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak larang kalian
untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang non-muslim selagi mereka tidak memusuhi kamu, tidak mengusir dari negerimu. Jadi kalau kita sama tetangga kita, saudara-saudara kita memang harus baik pada mereka. Kita harus hormat kepada mereka, tidak boleh mengganggu. Tapi kita juga dibatasi ketika sudah menyangkut urusan agama, akidah, kita ada batasnya. Para ulama menyebutkan setidaknya batasnya 3. Pertama, adamut taqlid, nggak boleh tiru-tiru. Karena masing-masing punya agama. Kita yakini agama kita itulah menurut mereka juga agama mereka yang benar, agama kita benar. Masing-masing punya keyakinan itu, maka saling menghormati saja. Justru kalau ada orang mengatakan semua agama benar, ini yang nggak benar. Karena ini namanya orang apa? Orang pluralisme yang menganggap semua agama sama, semua akan jadi ahli surga. Kalau semua mau jadi ahli surga, untuk apa ada dakwah-dakwah? Nabi Muhammad mengorbankan jiwanya, raganya untuk berperang. Kalau semua akan menjadi muslim, semua akan menjadi ahli surga, semua benar. Yang kedua, adamut tasyabbuh. Tidak boleh menyerupai dalam hal-hal yang menjadi kekhususan. Ketika ini satu simbol menunjukkan kekhususan agama tertentu, ya biarlah menjadi khas dia. Kita tidak boleh ikut-ikut. Karena apa? Karena ini sifatnya khusus. Beda kalau yang sifatnya umum, bisa dipakai orang muslim, non-muslim silakan. Tapi kalau seseorang itu memakai atau atribut atau budaya tertentu menunjukkan bahwa kalau begini berarti dia agamanya ini, maka kita tidak boleh ikut-ikut. Maka kata Rasulullah SAW, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum berarti sama dengan mereka, berarti digolongkan kepada mereka. Dan yang ketiga, adamut takhlid, tidak boleh mencampur aduk. Karena sesungguhnya wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Sesungguhnya masing-masing punya keyakinan masing-masing itu. Kita yakini ada benar, ada salah, ada hak, ada batil. Maka kita tidak boleh, kalau kita meyakini agama kita yang hak, yang benar, inna dina indallahil Islam, maka kita tidak boleh mencampur adukan. Ketika kita mencampur adukan berarti kita sudah melanggar toleransi, dalam artian kita sudah melampaui batas toleransi yang dibenarkan dalam agama Islam. Mudah-mudahan dengan ini kita berusaha untuk selalu berusaha memahami toleransi secara benar dan kita bisa mengamalkannya di tengah masyarakat kita yang majmuk ini. Dan insya Allah ya, seperti yang sudah kita lakukan di negeri kita ini, akan selalu damai, akan selalu menjunjung toleransi sehingga tidak akan ada lagi konflik-konflik maupun yang selama ini terjadi ada. Alhamdulillah karena kita mayoritas muslim maka semua selalu aman. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatah innahu was samiul alim.